Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Sehat-sehat selalu ya. Ingat, tetap di rumah, belajar di rumah, jangan keluar kemana-mana, dan selalu ikuti protokol kesehatan. Oke, baiklah sebelum kita memasuki pembelajaran, Bapak mau kasih pantun nih untuk anak-anakku semua. Dengarkan ya. Beli celana, belilah yang baru. Terkena paku, robek di segala penjuru. Wahai corona, cepatlah berlalu, karena kita sudah saling rindu untuk bertemu. Oh iya, Bapak ingin memperkenalkan diri Bapak dulu ya. Perkenalkan, nama Bapak Muklisin Alburunji, Sarjana Ekonomi. Kali ini Bapak akan mengajar pelajaran ilmu pengetahuan sosial kelas 7. Nah, harapan Bapak nantinya dalam penjelasan Bapak, anak-anakku semua bisa mengerti dan memahami apa yang sudah Bapak paparkan. Dan nanti anak-anakku sekalian, poin-poin penting yang ada pada pembahasan kali ini bisa dicatat di buku catatan. Terima kasih. Untuk pembelajaran kita kali ini, kita akan memasuki pelajaran ilmu pengetahuan sosial kelas 7 SMPS Mutiara Hati, Kecamatan Pulau Burung dengan judul Dinamika Penduduk. Sebelum kita memasuki pembahasan tentang dinamika penduduk, adapun tujuan pembelajaran dinamika penduduk kali ini adalah mengetahui dan memahami tentang jumlah penduduk, persebaran penduduk, dan komposisi penduduk. Nah, tiga komponen inilah yang akan menjadi pembahasan kita kali ini. Mudah-mudahan anak-anak semua nantinya bisa memahami dan mengerti apa yang akan Bapak sampaikan nantinya. Baiklah, untuk pembahasan kita yang pertama ialah mengenai tentang jumlah penduduk. Apa yang dimaksud dengan penduduk? Tentunya anak-anak semua pasti sudah mengetahui apa itu penduduk. Ya, benar. Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis suatu negara selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap. Sedangkan yang dimaksud dengan jumlah penduduk adalah banyaknya penduduk yang menempati suatu wilayah pada waktu tertentu. Untuk jumlah penduduk, dari waktu ke waktu selalu mengalami perubahan, baik itu berkurang maupun bertambah. Perubahan ini dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu kelahiran atau natalis, yang kedua kematian atau moralitas, dan yang ketiga migrasi atau perpindahan. Nah, inilah yang akan menjadi poin penting dalam pembahasan kita kali ini. Dinamika penduduk. Apa yang dimaksud dengan dinamika penduduk? Dinamika penduduk adalah perubahan komposisi penduduk yang diakibatkan oleh beberapa faktor. Di antaranya adalah faktor alami dan faktor non-alami. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai faktor-faktor dinamika penduduk. Yang pertama ialah faktor alami. Apa contohnya? Yaitu kelahiran atau disebut sebagai natalis. Kelahiran atau natalis merupakan faktor dinamika kependudukan yang terjadi karena adanya penambahan jumlah penduduk. Berikut faktor-faktor penyebab tingginya angka kelahiran. Yang pertama ialah pernikahan di usia dini. Yang kedua, pandangan orang tua banyak anak banyak rezeki.
Yang ketiga, keinginan memperoleh anak laki-laki sebagai pewaris keturunan. Yang keempat, belum sampainya program keluarga berencana. Dan yang kelima, anak dipakai sebagai alat penentu sosial. Selanjutnya, faktor-faktor penyebab angka kelahiran rendah sebagai berikut. Yang pertama ialah suksesnya program keluarga berencana. Yang kedua, nilai anak yang menganggap anak sebagai beban ekonomi. Yang ketiga, pendidikan mampu menunda usia perkawinan. Dan yang keempat, munculnya banyak wanita karir. Faktor alami yang kedua ialah kematian atau mortalitas. Kematian atau mortalitas merupakan faktor dinamika kependudukan yang terjadi karena adanya pengurangan jumlah penduduk. Ada beberapa tingkat kematian, yaitu tingkat kematian kasar dan tingkat kematian khusus. Faktor-faktor penyebab tingkat kematian tinggi adalah sebagai berikut. Yang pertama, kurangnya kesadaran tentang kesehatan. Yang kedua, kurangnya fasilitas kesehatan. Yang ketiga, kecelakaan lalu lintas. Yang keempat, adanya bencana alam. Yang kelima, timbulnya peperangan. Dan yang keenam ialah budaya bunuh diri. Sedangkan faktor-faktor penyebab angka kematian rendah adalah sebagai berikut. Yang pertama ialah tingginya kesadaran tentang kesehatan. Yang kedua, fasilitas kesehatan dan jumlah dokter yang memadai. Yang ketiga, lingkungan yang bersih dan sehat. Faktor-faktor dinamika penduduk yang kedua ialah faktor non-alami. Apa contoh dari faktor-faktor non-alami? Contohnya adalah perpindahan atau disebut sebagai migrasi. Migrasi adalah perpindahan penduduk yang bersifat menetap dari suatu tempat ke tempat yang lain, melampaui batas-batas administrasi suatu wilayah. Pada ranah negara, migrasi terbagi menjadi dua, yaitu imigrasi dan emigrasi. Migrasi penduduk hakikatnya tercipta karena kondisi alam yang tidak menguntungkan. Pada dasarnya, migrasi berkaitan dengan mobilitas penduduk atau pergerakan penduduk dari suatu tempat ke tempat lainnya. Untuk selanjutnya, mobilitas. Mobilitas penduduk itu dibagi menjadi dua, yaitu mobilitas vertikal dan mobilitas horizontal. Mobilitas vertikal. Mobilitas vertikal ialah semua gerakan penduduk dalam usaha untuk melakukan perubahan status sosial. Contohnya ialah seorang buruh tani berganti status menjadi pedagang. Selanjutnya, mobilitas horizontal. Mobilitas horizontal merupakan semua gerakan penduduk yang melintas batas wilayah tertentu dalam periode waktu tertentu. Batas wilayah yang umumnya adalah batas administrasi. Sebagai contoh, yang terjadi ialah antar negara, antar provinsi, antar kabupaten, antar kecamatan, dan kelurahan. Dan untuk mobilitas horizontal ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu mobilitas permanen dan mobilitas non-permanen. Apa yang dimaksud dengan mobilitas permanen? Mobilitas permanen adalah perpindahan penduduk dari suatu wilayah ke wilayah lain dengan maksud untuk menetap di daerah tujuan. Contohnya ialah migrasi internasional. Migrasi internasional merupakan perpindahan penduduk dari suatu negara ke negara lain. Jenis migrasi ini juga terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama ialah imigrasi, yang kedua emigrasi, yang ketiga remigrasi. Imigrasi ialah masuknya penduduk dari suatu negara ke negara lainnya untuk menetap.
Nah, pelakunya disebut sebagai imigran. Sedangkan untuk emigrasi, keluarnya penduduk dari suatu negara ke negara lainnya, pelakunya disebut sebagai emigran. Yang ketiga, remigrasi. Remigrasi adalah kembalinya seseorang atau kelompok imigran ke negara asalnya. Sedangkan untuk contoh yang kedua ialah migrasi nasional. Migrasi nasional merupakan perpindahan penduduk, namun terjadi hanya ada di dalam satu negara saja. Migrasi nasional dibagi menjadi: yang pertama ialah urbanisasi, yang kedua transmigrasi, yang ketiga ruralisasi, yang keempat evakuasi. Apa yang dimaksud dengan urbanisasi? Urbanisasi adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota. Sedangkan yang dimaksud dengan transmigrasi ialah kebalikan daripada urbanisasi, yaitu perpindahan penduduk dari kota atau penduduk padat ke desa yang berpenduduk sedikit. Yang ketiga ialah ruralisasi. Ruralisasi merupakan kembalinya penduduk kota yang telah urbanisasi ke desa. Yang keempat, evakuasi. Evakuasi merupakan perpindahan penduduk disebabkan munculnya perang atau bencana alam. Sedangkan untuk mobilitas non-permanen dikelompokkan menjadi: yang pertama ialah komutasi atau mobilitas ulang-alik, atau juga sering disebut sebagai aktivitas pergi pulang yang dilakukan kurang dari 24 jam. Yang kedua, yaitu sirkulasi. Sirkulasi merupakan pergi yang dilakukan dengan menginap di tempat tujuan tertentu. Baiklah, untuk anak-anak semua, selanjutnya kita akan membahas tentang persebaran penduduk. Persebaran atau distribusi penduduk merupakan suatu bentuk dari penyebaran penduduk yang ada di suatu wilayah atau negara yang menunjukkan persebaran penduduk di suatu wilayah tersebut tersebar merata atau tidak merata. Adapun faktor-faktor mempengaruhi persebaran penduduk di Indonesia diantaranya adalah: yang pertama, fisiografis; yang kedua, faktor biologis; yang ketiga ialah faktor kebudayaan dan teknologi. Untuk pembahasan selanjutnya, kita akan membahas tentang komposisi penduduk. Komposisi penduduk adalah pengelompokan penduduk atas dasar kriteria tertentu dan untuk tujuan tertentu pula. Adapun komposisi penduduk dibagi menjadi: yang pertama ialah komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin. Komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin dapat dibedakan menjadi 3 tipe, yaitu piramida muda, piramida tetap atau dewasa, yang ketiga ialah piramida penduduk tua. Silakan lihat gambar di bawah ini. Untuk komposisi penduduk yang kedua, perhatikan tabel berikut ini. Ini merupakan contoh dari komposisi penduduk berdasarkan pekerjaan. Untuk komposisi penduduk yang ketiga, perhatikan tabel berikut ini. Di sini, tabel yang disediakan ialah perbandingan jenjang pendidikan yang ada di kota maupun yang ada di desa. Ini merupakan contoh dari komposisi penduduk berdasarkan pendidikan. Untuk komposisi penduduk yang keempat ialah komposisi penduduk berdasarkan agama. Nah, pengelompokan ini dikelompokkan berdasarkan agama yang dianut penduduk, yaitu Islam, Katolik, Buddha, Hindu, Protestan, dan Konghucu. Baiklah, untuk komposisi penduduk yang terakhir ialah komposisi penduduk berdasarkan wilayah geografis, desa, dan kota. Secara geografis, penduduk dapat dibagi berdasarkan lokasi tempat tinggalnya, baik itu di desa maupun di kota. Nah,
Perbedaan masyarakat desa dan kota adalah sebagai berikut. Untuk masyarakat desa, bisa kita lihat kehidupan masyarakat bergantung pada alam. Yang kedua, sebagian besar pekerjaannya ialah petani, nelayan, dan peternak. Yang ketiga, memiliki solidaritas yang sangat tinggi. Yang keempat, sistem yang dianut cenderung memegang teguh nilai agama, etika, dan moral. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Sedangkan untuk masyarakat kota, bisa kita lihat pula kehidupan masyarakat tidak tergantung pada alam. Yang kedua, memiliki aneka ragam pekerjaan, baik itu industri dan lain sebagainya. Yang ketiga, komunitasnya sangat padat dan heterogen. Yang keempat, sistem nilai yang dianut cenderung pada nilai ekonomi dan pendidikan, dan juga masih banyak yang lainnya. Baiklah anak-anakku semua, demikianlah pembelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan anak-anakku semua bisa mengambil kesimpulan dari apa yang telah Bapak sampaikan tadi. Dan sampai ketemu untuk pembelajaran berikutnya. Bapak sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.